Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Sitiani Berkah. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Harus jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks pendekatan pembelajaran dengan metode pendekatan deduktif. Kalian sudah tahu belum pendekatan deduktif itu seperti apa? Kalau gitu, yuk kita saksikan sama-sama. Dalam pembelajaran, ada kala kita memulai pembelajaran dengan menjelaskan teori-teori terlebih dahulu. Peserta didik diajak praktik dan diskusi penerapan teori. Pembelajaran seperti itu sering disebut dengan pembelajaran tradisional, atau karena guru hanya menyampaikan teori-teori saja. Dalam konteks pendekatan pembelajaran di mana guru mentransfer informasi atau pengetahuan berupa teori atau prinsip disebut dengan pendekatan deduktif. Menurut Seth Yossari pada tahun 2010 menyatakan bahwa berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke hal yang khusus dengan menggunakan logika tertentu. Nah, pendekatan deduktif ini adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan yang khusus sebagai pendekatan pembelajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum, diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan atau prinsip umum yang ke dalam keadaan khusus. Nah, di sini dalam pendekatan deduktif itu menjelaskan hal yang berbentuk teoritas gitu, ke bentuk realitas atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Di sini guru menjelaskan teori-teori yang telah ditentukan para ahli, kemudian menjabarkan kenyataan yang terjadi atau mengambil contoh-contoh seperti saya sekarang ini. Menurut Yamin pada tahun 2008, pendekatan deduktif dapat digunakan bila peserta didik belum mengenal pengetahuan yang sedang dipelajari. Terus juga peserta didik masih dalam isi pembelajaran yang meliputi terminologi, terus teknis dan bidang yang kurang membutuhkan proses berpikir kritis, dan siswa juga membutuhkan pembelajaran mengenai pelajaran-pelajaran tersebut, mempunyai persiapan yang baik dan pembicaraan yang baik. Nah, di situ juga membutuhkan waktu yang tersedia itu sedikit. Menurut Sagala pada tahun 2010, langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan deduktif dalam pembelajaran yaitu yang pertama, guru harus memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan deduktif. Dan yang kedua itu ada guru menyajikan aturan-aturan prinsip yang bersifat umum terus lengkap dengan definisi dan contoh-contohnya. Dan yang ketiga, guru wajib menyajikan contoh-contoh khusus agar peserta didik dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dan aturan prinsip umum. Nah, yang keempat itu guru harus menyajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan khusus itu merupakan gambaran dari keadaan umum. Adapun kelebihan dan kelemahan dari pendekatan deduktif dibanding dengan pendekatan lainnya, yang pertama, tidak memerlukan banyak waktu karena kita sering berinteraksi dengan anak-anak di sekolah. Yang kedua, sifatnya dan rumus yang diperbolehkan dapat langsung diaplikasikan dalam soal-soal atau masalah yang konkret. Kelemahan dari pendekatan deduktif antara lain yang pertama itu peserta didik sering mengalami kesulitan memahami makna matematika dalam pembelajaran. Nah, hal ini disebabkan peserta didik baru bisa memahami konsep setelah disajikan berbagai macam contoh. Nah, yang kedua itu peserta didik sulit memahami pembelajaran matematika diberikan karena peserta didik menerima konsep matematika yang secara langsung diberikan oleh guru.
Dan yang ketiga, peserta didik cenderung bosan dengan pembelajaran dengan pendekatan deduktif, karena di sini peserta didik langsung menerima konsep matematika dari guru tanpa ada kesepakatan maupun sendiri konsep tersebut. Nah, teman-teman, gimana? Kalian sudah paham belum tentang konteks pendekatan pembelajaran melalui metode pendekatan deduktif? Semoga bermanfaat ya ilmunya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanya, silakan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.